Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah anu dipikeun hormat ku pribados Bapak DKM, pengrengan kepanitiaan pelaksanaan ibadah saum di bulan Ramadan, sesepuh anu kubersi hormat Prisma anu parantos hadir. Pertama-tama mangga orang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu mana orang sadayana alhamdulillah masih diparinan kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala sehingga tiasa ngalangkahkeun dua sampean orang ka ieu masjid dina raraga musyawarah teknis pelaksanaan ibadah Ramadan. Sholawat senarang salam moga dicurah limpahkan ka junjungan orang sadayana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka kulawargina ka para sahabat, para tabiin atau ba'u tabiin dan orang sadayana anu salaku umatna. Mudah-mudahan kaeng selamat di yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, teteh-teteh, aa anu kupersi hormat, sekali deui pribados ngaturkeun nuhun karena waktos anu pardos disisihkeun nana kaum ngahadiri ieu rapat. Pangintennya waktos-waktos anu naon namina teh anu santai gitunya, waktos anu santai dianggo rapat gitu. Kituna pribados nu dihapunten. Mudah-mudahan hadirna urang sadaya di dieu ku Allah dipaparinan rahmat sareng keberkahan ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, kanggo agenda rapat dinten ayeuna ieu mah pangintennya ngamatangkeun ataupun bisa diseriuskeun mah technical meeting gitu nya. Rapat teknik da panginten parantos aya job desk-na masing-masing kanggo dina ngalaksanakeun pelaksanaan ibadah saum seperti kumahana parantos di-share kan nya dina grup oge, PJ-PJ-na tos di-share. Nah ieu mah pribados salaku keamanatan ti Bapak DKM dina panitia Ramadan ieu supados dina pas engke pelaksanaanana bisa berjalan sesuai dengan harapan gitu kan ya. Wabili dugi ka saat ayeuna aya kendala anu peryogi dimusyawarahkeun mangga orang diskusikeun gitunya dina ayeuna. Kitu pangintennya da kamari di PJ-PJ mah parantos luar biasanya latihan gitunya. Latihan Pak DKM luar biasa tuh. Ke para PJ atur nuhun tuh parantos persiapan. Nah, Bapak-bapak semuanya, kemarin kan di sini ada beberapa PJ-nya, mungkin kita absen aja ya kesiapannya. Mungkin ada kegiatan selama bulan Ramadan itu tidak jadi dilaksanakan ya. Yang pertama sanlat ya, atau pesantren kilat. Karena kalau berdasarkan informasi dari Disdik gitunya, Dinas Pendidikan, para putra-putri kita yang lagi sekolah tidak ada libur selama bulan puasa itu kan ya, sehingga di masjid tidak mengadakan sunlight karena pasti padat gitu kan. Selain proses belajar di sekolah yang saat ini berjalan juga berjalan gitu kan ya, jadi nanti biar tidak tumpang tindih gitu ya kan. Di TPA juga pokoknya berjalan ya, TPA kan, TK juga pada berjalan. Nah mungkin untuk program untuk adik-adik
di kawasan Masjid Al Muhajirin itu akan tetap ada yang tadinya maghrib mengaji jadi asar mengaji ya Pak DKM-nya gitu ya, itu tetap ya. Kepada para orang tua nanti bisa didorong ya putra putrinya untuk mengikuti program asar mengaji sampai iftar jama'i gitu kan ya, dugi buka bersama di lingkungan DKM Al Muhajirin. Itu anu ditaayakeun. Terus anu teu aya oge nyaeta naon namina teh tarhib Ramadan ya, yang mana kemarin masuk ke dalam rencana ataupun program panitia untuk melaksanakan tarhib Ramadan ya, karena dengan waktu gitu kan ya dan beberapa kesibukan, jadi untuk tarhib Ramadan di lingkungan DKM Muhajirin tahun ini ditiadakan ya, karena tidak memungkinkan. Itu yang tidak ada. Nah, kita lanjut ya kepada PJ ataupun seksi-seksi anu parantos di share nya di grup di antawisna di dia ada PJ Tadarus ya, Pak Otangnya PJ Tadarus nanti bisa lebih aktif mungkin ya, nanti minta ininya Pak DKI mungkin nanti minta apa redaksinya untuk nge-share kepada warga menghimbau tadarus Pak, nanti seperti yang sudah ada patternnya gitunya, anu tos pastina janten kayak PJ Tadarus Pak Otang bisa tetap menghimbau Pak DKM di grup gitunya, boh di grup Putra Aku Gading Timur ataupun di grup Blok C Pak Otang ya, kita sama-sama dakwah ya, sama-sama dakwah. Ayo ayeuna kan program tadarus gitu kan ya, nanti biasanya tadarus teh tos taraweh, kemudian separantos subuh. Emang subuh teh kan ada kuliah subuh, kultum itunya ada kuliah 7 menit subuh. Nah nanti bisa dihimbau tadarus itu kan ya. Itu mungkin sebagai tugas untuk PJ tadarus itu ya. Jadi bisa memastikan. Kalau fasilitas mah banyak kayaknya mah Quran mah ya. Mereka ini mah banyak, namun nanti bisa Pak Acepnya nu kirang-kirang mah seueur kenanya stoknya Quran insyaallah sih karena mah nu ieu ge da seueur komo aya nama tos aya aplikasi Al-Qur'an di HP-na masing-masing. Mungkin itu untuk PJ tadarus Pak Otangnya ke panginten biasana pada kayak mentos rada redaksina rada enak gitunya. Nanti mungkin bisa dibantos kanggo ngebuat redaksi anu paten kanggo ngahimbau ke masyarakat supaya mengikuti program tadarus. Itu ya, mudah-mudahan we tiap dinten haneuteunnya masih teh kuno tadarus itu. Itu pentingnya dek pada KM-nya. Nanti Pak Otang secara teknisnya untuk PJ tadarus. Kemudian cara subuh naon cara subuh. Oh, ceramah subuh. Pak Andri dayanya panganten parantos. Iya panganten di pada KM-nya. Pak Andri langsung ke panganten di Japri untuk ceramah subuh. Da upami jadwal mah parantos dicetaknya, patangnya. Parantos cetak jadwal mah asa wae anu janten pengisi dina ceramah subuh. Itunya kantun we upami diumumkan nanti malam, nah berarti PJ ini harus sudah berperan gitu ya, harus berperan untuk ngompirmasi kepada yang akan mengisi gitu. Contoh Pak Irwan jadwal Pak Irwan ke subuh kumaha kasoyogianana gitunya, nah gitu ya. Kemudian ini Pak Pudinnya daya tapi cigana
bisa dibantu ku Pak Acepnya untuk sarana prasarana itunya kan alhamdulillah tuh sarana prasarana secara anu kasat mataku kita ini udah siap gitunya alhamdulillah berjibaku tuh Pak Acep, Pak Otang dan yang lainnya kemarin menambah ataupun mengantisipasi membludakna jamaah di hari-hari awal gitu kan ya alhamdulillah dibuatkan tenda di sebelah kiri untuk mengantisipasi jamaah di awal taraweh gitu kan ya sehingga nama atau siap mungkin gitunya kanggo sarana prasarana selama akan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mungkin kalau yang kekurangannya bisa sambil berjalan gitunya. Karena Pak Pudina Daya mungkin nanti bisa sambil berjalan. Kemudian ini PJ Imam Taraweh Pak Yono berhalangan pangatannya berhalangan hadir ya. Untuk Imam Taraweh sama si tugasnya gitu ya yang menjadi PJ tinggal mengkonfirmasi gitu ya. Ini PJ takjil da atos iya nya pada KM-nya atos jadwal mentos. Oh ya pendaftaran yang mau memberikan takjil ya. Kalau petugas mah udah dibentuk dah ya Pak ya? Udah dibagi ya? Oh alhamdulillah ya. Mohon. Nah, barangkali kan PJ takjil itu kan sudah ada ya dari MTM. Barangkali bapak-bapak yang terutama yang menjadi di ranah ini, kalau santai, ayo sama-sama gitunya. Kalau santai, tapi, nah kalau dengan kesibukan mah, ya biarkan MTM yang sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Gitu. Makanya kalau santai mah, ayo orang sama-sama. Kita nama nantinya meriahkan gitu ya iftar jamaah ataupun buka bersama takjil bersama di DKM gitu ya sambil ngebantu kita sama-sama takjil bersama di sini insya Allah mungkin selain katingal haneuten di masjid gitu ya nah mungkin yang memberikan takjil lebih senang lagi gitu ya lebih senang lagi. Nanti bisa jadi kan takutnya kewalahan juga kan ibu-ibu dia anak-anak bro banyak kan gitu nanti bisa dibantu kalau ada waktu. Ini PJ Bilal dan Muroki Pak Yudi Pringadi dayanya nunjuk dama MC Taraweh ya Pak Musawir ya tos siap kan ya tos latihan sabaraha halinya gitu nya alhamdulillah. Jadi MC atau PJ MC Taraweh ini jadi ketika petugasnya tidak ada nah harus siap padahal ya gitu kan ya makanya intinya Pak nanti intinya di grup di share Pak gitu kan ya upami di hari-hari mah di DKM Abi diamanatan kepada DKM iya petugas imam dan khotib Jumat itu kan sadalan ini agar Abi kudu jadwalna. Nah kadang-kadang Abi diemutan Abi kupa sa Pak Rizky Pak tak acan iya Abi bade sena gitunya saling emutannya kepada para PJ gitunya contoh Pak Mus ayeuna teh PJ ayeuna teh kanggo tarawih ke wong itu Pak saha Pak Acep gitunya nah Pak Acep punten ieu jadwal gitunya di Japri gitu nah oke bade di teknisna pada KM peryogi di share teu petugas imam taraweh hari ini dan enggak perlu di grup oh di DKM-nya siap oh darusan kawarga itu mah ya kawarga mengajak siap
mau redaksinya akan dibuatkan anu paten gitunya, jadi tinggal kintun kan ulah dihapus itunya kan kintun gitu. Nah gitunya tak eta pangandan pamusnya nanti sebagai PJ Imam Taraweh mengkonfirmasi gitu Pak. MC ya MC Imam Taraweh mengkonfirmasi gitu. Iya, gitu ya Pak ya. Dipastiin dan nanti diinfo di grup biar sama-sama terangnya. Oh, ayeuna teh MC-na iya gitu. MC-na iya, Bilalna iya, imamna iya gitu ya. Kemudian PJ Sanlat ini enggak ada ya. Keamanan Linmas nanti ini akan teknis ya. Pada Pak Teten, Pak Damai sama Pak Andri dan Pak Didon. Ini terakhir PJ dokumentasi dan informasi ya. Tenisa tim Prisma ya. Nanti kalau boleh ya Tenisa ya, kalau boleh jadi kegiatan selama bulan Ramadan itu ada fotonya gitu ya, momennya ya. Nah juga informasi juga dibantu ya. Contoh ketika Prisma ada grup gak? Ada ya? Ada grup ya? Nanti bisa di-share juga ke Prisma ya, kayak Potang program tadarus gitunya. Nanti Potang minta nomornya Tenisa ya. Nah nanti dijapri ke Potang ke Tenisa, teh titip nih himbauan tadarus, nanti di-share lagi di Prisma ya. Ayo teteh program tadarus nih jam sekian gitunya. Nanti Prisma juga hadir gitu kan ya. Nanti setiap informasi-informasi yang di bapak-bapak di warga nanti diforwardkan kepada Prisma gitu ya. Nanti biar Prisma mengajak teman-teman Prisma bahkan di luar Prisma gitu kan ya. Contoh Tenisa, itu siapa yang sebelah Tenisa teh namanya? Siapa? Oh itu Kalila nya Tenisa, Hereni, Ami. Nanti di-share informasinya ya ketika ada teman di tetangga kita gitu ya yang sebaya, ayo ada program tadarus nih itunya dibantu ya, dibantu syiar ataupun dakwah gitu. Nah itu ya pokoknya semua yang ada di Prisma dibantu, ayo program tadarus, ayo tajil gitu ya, tajil di masjid gitu ya, diajak. Alhamdulillah ya. Kemudian dilanjut ini PJ Imam Khotib Id Pak Acep ya. Nah, takbiran ini nanti bisa terakhir ya. Nah, bapak-bapak, ini mah yang kita bahas dulu nya tadi yang disampaikan PJ-PJ yang apa namanya pelaksanaannya yang sudah dekat gitu ya. Tadi PJ terutama yang bersangkutan dengan masih di bulan Ramadan ya. Sarana prasarana nantinya yang harus terus dipantau Pak Acepnya, nanti saya ke Pak Pudin bisi gitu ya, mengantisipasi kebutuhan ataupun kita sebagai panitia untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas yang akan dibutuhkan oleh jamaah gitu kan ya. Nanti ketika taraweh naon sih anu dibutuhkan gitu ya, biasanya sambil berjalan oh ada yang dibutuhkan gitu, oh saya perlu ini nih gitu, oh bisa kita dipikirkan. Contoh, oh di sebelah teh kudu pakai karpet, berarti kan disiapkan gitu ya sarana prasarana.
nanti bisa dibantu nggak cuma Pak Acep unggul gitu ya, Pak Acep ada marbot ayah gitunya, mungkin bisa dibantu selama bulan puasa ini gitu ya. Bapak-bapak contoh yang mau datangnya awal gitu kan bisa dibantu disiapkan untuk sarana prasarana. Ya, mungkin kalau dulu makan di sekre gitu ya, ketika tim maghrib teh, oh dibantu ngegelar karpet kan sama-sama gitu ya. Nggak cuman dititik beratkan kepada marbot gitu. Jadi kita sebagai panitia bisa juga sama-sama saling bantu gitu ya untuk mempersiapkan sarana prasarana selama berjalannya pelaksanaan ibadah Ramadan. Itu kemudian apa namanya? Nah, tadi tanya astagfirullah. Hilap deui. Padahal tamihan teh setacan dilanjut dibahas karena zakat pengertiannya dibahas karena zakat persiapan Aid, kayaknya nanti akan ada tenis lagi yaitu kerapat itu mah ya. Intinya yang terdekat ini program sholat tarawih ya, program sholat tarawih, kuliah subuh, tajil itu mungkin ya anu harus dimatangkan mah ya. MTM udah matang kayaknya, petugasnya udah ada, bisa sambil berjalan. Taraweh itu mungkin ya. Nah untuk kejiswab panu ya, kejiswab apa namanya, kita mau diputusin dibukanya penerimaan di tanggal berapa syarat pada kayaknya 15 pertengahan ya. Nah agar mengantisipasi warga yang mudik gitu ya, warga yang mudik kalau bisi apa namanya bising keburu mudik gitu, ada saya minta apal informasi erek zakat di lemur we gitu tah gitunya. Nah itu diperlukan nanti sosialisasi ataupun informasi-informasi yang terus disampaikan kepada warga perihal jiswab ya panu ya. Nanti bisa dibantu juga kuku Prisma kan, informasi di Prisma ataupun PJ-nya masing-masing gitu, dibantu di share kepada warga, terus diberikan informasi itu ya. Itu kalau sudah dibukanya penerimaan titipan zakat fitrah, infak dan zakat fitrah gitu ya, zakat mah gitu, supaya terus memberikan informasi kepada warga gitu. Itu di jiswab dan dipersiapkan data mustahik itu ya. Nanti Pak Yoganya nyusun bantosan, bisa berkoordinasi dengan sekretaris gitu ya. Biasanya dalana masih ada ya, dia di Pak Agus. Nanti para koril bisa berkoordinasi dengan sekretaris, nanti dipantau oleh jiswab panu itu ya. Jadi dari Pak Korwil kan ya, tok tak gitu ya, dari Pak Korwil ke Pak Agus. Nah nanti Panugara sebagai PJ di jiswab, kumaha Pak Yoga para Korwil terus aya data gitu. Nah itunya diupdate terus. Kalau sudah minimal ada data sudah enak kita Pak, nanti bisa berjalan. Ternyata oh iya tetangi abi lebat kamu mustahik, nah nabi itu informasi di tetangi gitu ya, itu oh di payunan abi ayah jantan mustahik gitu ya. Oh iya man tahun kamari ayana alhamdulillah ekonominya terus normal gitu nya, terus terlebat karena data ataupun anu hak nerima zakat. Itu panginten ya kanggo jiswab yang paling mepet mah itu ya selama bulan Ramadan. Mungkin kalau Idul Fitri mah nanti bisa dimusyawarahkan lagi di pertengahan Ramadan ya, mempersiapkan untuk Idul Fitri dan halal bihalal.
Mungkin itu yang disampaikan. Mangga bapak-bapak barangkali ada masukan nanti sebelum teknis ataupun pengarahan dari Pak DKM, dari bapak-bapak barangkali ada masukan ataupun dari para PJ ada hal yang mungkin bisa didiskusikan. Mangga Pak Yoga. Tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satacana Pak Dinding punten. Rocker lah. Mohon perkawis MC banyak. Di samping tadi habis 7 informasi ti Pak Salim. Jadi satacana nyuwun konfirmasi pilih hilap atau napi pilih terbiasa karena suatu hal gitu banyak. Anu kaduana panginten terkait dinu MC kan ada informasi Pak. Ada informasi di mana akan disampaikan. Nah, eta siapa yang isinya dulu Pak? Isi. Jadi apakah itu daripada MC-nya atau sudah ada yang siapkan? Itu kan di situ kan tertera ada saldo awal, ada nama imam, gitu dah. Itu siapa yang isi? Itu. Mohon itu penginten. Nah itu penginten. Terus sementawis ada lalah pengintennya. Jadi penginten teknis untuk MC itu kalau Nabi ditunjuk sebagai MC, janten nyawonkan teknis secara lengkapnya dari awal share, terus informasi yang disampaikan ke jamaah itu apakah sudah terisi atau belum, supaya nanti ketika menyampaikan itu tinggal prung. Itu penginten. Kata penginten Pak DKM Pak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Yoga kanggo subangsi sarana. Oh ya 2. Oh hatu siap. Ya, jangan gitu masukan ti Pak Yoga kepada MC PJ MC ya, Pak ya. Ka para nya ya mah ngoncarang pisan ya. Jadi tuh kudu pakai tanagi. Masukan ti Pak Yoga ya, janten informasi itu teh dijabrikan kepada yang akan ataupun yang sudah dijadwalkan itu kan ya. Contoh pemusa kan sebagai MC anon PJ MC ya gitu, selain mengkonfirmasi diberikan informasinya gitu ya. Jadi di bahanan gitu nya, di bahanan kanggo informasi yang akan disampaikannya gitu ya Pak Yoga ya. Mohon. Nah nanti itu sudah diolah nanti ku PJ Pak Yoga. Itu Pak Tarasanti sama PJ. Mohon. Ya, janten PJ itu menggali informasi nanti tenis. Contoh, anu biasa ngetang kenceleng saha 100 taraweh gitu tah mungkinnya itu contoh Pak Acep gitunya. Datang sesarengan sepetos Jumatan kan, satu Jumatan kan datang keluar tuh angka makanya. Nah itu pemus harus dapat itu angka itu, karena itu akan diberikan ataupun dibekali kepada yang akan menjadi piket MC itu atau yang memberikan informasi itu ya. Nah apa saja contoh ada informasi terbaru dari DKM itu harus diserap dan segera diinformasikan kepada MC itu. Jadi ketika MC nanti akan tampil itu maksimal sore ini udah dapat gitu ya. Setidaknya dipelajari dulu gitu ya. Jadi, oh yang akan disampaikan teh sebagai petugas Bilal teh si bapak ini itu kan ya. Sebagai petugas imam tarawih teh si bapak ini. Dan informasi update pendapatan infak ataupun kenceleng per tanggal kemarin ataupun per tanggal ini total sekian gitu ya, yang mana saldo keseluruhan sekian. Nah itu yang akan menjadi petugas itu mendapatkan informasi Pak Mus ya.
Itu Pak, mohon saya demutannya, demutan. Jadi PJ itu tidak hanya memberikan informasi ataupun mengkonfirmasi kesiapan untuk petugas MC. Gitu. Contoh Pak Andri, engke wangi jadwal Pak Andrinya, oh siap gitu. Nah tiba-tiba sisi mana tuh abi bahana tak gitu, jangan gitunya. Jangan. Jadi di siang kene terus diberikan informasinya. Selain mengkonfirmasi, ketika kesiapan langsung berikanlah informasinya. Nah iya kanggo anu diumumkan anak gitunya, kanggo anu diumumkan anak hasil canceleng sekian, kanggo Bilal iya, kanggo petugas imamna iya gitu. Tah iya informasinya gitu pangitannya dibahas dibakali gitu. Saya payok hatur nuhun terus diemutan sarana. Mangga dari Nusanes aya masukan? Buatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya PJ-nya Tadarus, tapi sampai sekarang itu ada gambaran untuk teknisnya dari kan udah pelaksanaan itu pada taraweh sama pada subuh pada ceramah. Sama qobla ini ya pada KM ya ada nggak qobla tajil? Belum buka. Mohon. Sebelum buka tiga waktu. Tiga waktu. Mohon. Terus per harinya itu ada targetan yang ditentukan nggak? Hari ini apa juz pertama atau berapa halaman atau berapa ayatnya gitu? Enggak. Ya. Jadi ini mah himbauan saja kepada warga bahwa DKM ayo di waktu-waktu itu ada program tadarus gitu. Itu mah nanti mah hancam masing-masing. Jadi tidak ada targetan panugraha hari ini sajuz gitunya nggak ada gitu. Ataupun Pak Tatang surat ini enggak. Jadi ya, jadi bukan gini. Bagus mah kalau ada grup gitu, ada grupnya. Contoh di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang gitunya, 10 orang. Terus istiqomah selalu mengikuti program tadarus. Nah, ayo orang hatamkeun we. Orang dibagi 10 orang ya sabaraha juz ewang gitu tah. Kalau gitu boleh gitu. Intinya kalau program tadarus ini mah menghimbau kepada masyarakat bahwa ada program tadarus, ayo sama-sama kita mengaji tadarus Al-Quran, waktunya ini. Itu terus saya dihimbau Pak. Itu dah. Dan waktunya juga mulai kalau saya mau buka lah. Ya. Berapa menit sebelum buka? Itu. Nanti bisa dirumuskan potongnya, dirumuskan. Nanti bisa ngobrol dengan DKM ya. Saya contoh pada taraweh itu kan ya. Biasanya pada taraweh teh beres teh di 8.20 ya. Setengah 9 ya. Nah, itu bisa setengah 9 mau sampai jam setengah 10 ataupun jam 9 setengah jam nggak apa-apa sampai jam 9 gitu. Anu ada ngedekluk sampai ke tengah malam gitu sawios katanya gitunya. Cuman kita himbau nih, ayo kita sebelum bubar dari taraweh, ayo kita tadarus dulu gitu kan ya. Nah kadang-kadang anu can makan membelanjangnya karena sepuh abi gitu. Gitu. Intinya kita sebagai panitia Ramadan ya mengajak kepada warga, ayo kita ada program tadarus gitu ya potongnya. Itu waktunya itu tadi ba'da taraweh, ba'da kuliah subuh, dan qobla tajil gitu kan. Kalau adik-adik mah asar mengaji gitu kan ya, sama bapak-bapak mah sambil menunggu tajil kita tadarus gitu kan, tadarus. Mudah-mudahan ya apa namanya Pak Andri bisa hatam tuh bulan puasa 3 kali gitunya itu. Insya Allah ya kalau istiqomah di waktu itu ya nu tadi ya gitunya, insya Allah sakalimah hatam, insya Allah hatam itu. Dan satu lagi terus apakah suaranya akan dikeluarkan atau enggak gitu kayak enggak. Setiap tadarus itu enggak. Cuma di dalam aja gitu.
Gimana? Kalau saran saya mah enggak. Hah? Oh iya. Mohon kalau saran saya mah jangan. Dak pada KM kumaha? Kalau saya mah jangan. Ya. Nah boleh kalau menjelang maghrib mah ketinggal haneuteun pokoknya mah kalau jam istirahat mah ya kita di dalam saja gitu boleh kayaknya nggak apa-apa ya pada kayaknya kalau menjelang tajil mah ya biar momen suasana Ramadannya kedengaran gitu ya kedengaran oh nya raing nu ngaraji ya momen puasa gitu. Nah mudah-mudahan itu menjadi apa nama suatu ajakan gitu ya suatu ajakan kepada masyarakat yang pertama ngajak tadarus gitunya ngajak tajil bersama mungkin mengajak bisa berbagi untuk bukanya gitu ya gitu nya kaingetan aya nu buka bersama di masjid deh selain geus dina program anu sudah dibentuk ataupun disebar biasanya ya kepada warga menang rezeki kedengaran eta di masjid raeng biasanya ada gitu ya itu insyaallah dan itu pasti ada seperti itu gitu mungkin potang. Ya jadi yang nanti mungkin contoh pas Pak Otang santai ataupun nanti bisa dibantu Pak Marbot ya ataupun siapapun ketika asar mongke pangnyetreken mangga gitu nya contoh da lamun anu sensitif mah ya ketika ngobrol kieu teh aya gitu si mikna gitu nya mikna masih bagus sensitif tak ketika ngobrol kieu teh aya di luar teh kedangu gitu hawar-hawarna gitu raeng gitu ciga di madrasah nu ngaraji ku angin gitu tah cing pedes gitu ya gitu pada di barudak ngaraji dikit cuman nanti dikontrol saja kan ada barudaknya ulah diheureuykeun karena kedengaran kan ke masyarakat kontrolnya itu mungkin Pak Tatang ada lagi siap mangga tinu sanesna Pak Tatang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di abdi mah paling anu bahas anu ieu heula masalah maghrib mengaji kan di rubih jadi asar mengaji. Asar mengaji ya. Nah itu. Sedangkan guru-gurunya kan aya program BTPA ibu-ibu rumah tangga ya kan nah, pilih tiap hari mah saribuk jeung masak mempersiapkan untuk buka pilihnya nah, biasa meureun ku Prisma dibantos ya siapnya itunya untuk mendampingi anak-anak ngaji pilih misalkan Bu Nisa atau Bu Yanti misalkan ada halangan karena kan keperluan ibu kan beda dengan bapaknya ya. Masaknya apa segala rupa teka buru misalkan bisa dibantu ku Risma gitunya eta lah tapi lagi tidak ibu-ibu teh teuing tapi aya pilih pas sehari dua hari teka bujang nah Risma bantuin nanti ya anak-anak ya gitu nah ya ngaunya Dika ayah saya tuh putra Pak Adit teh Nagas Tio Tio kan udah bisa ada putra Pak Hikmas Darsono nah itu satu itu yang kedua masalah naon tadi teh speaker ngaji tadarus biasana di daerah-daerah boh di Cibiru boh urang di RT tilunya sok ayanya biasana muntos tarawih teh sok aya ngaos tadarus saurang lah temannya nu sok anu mikeun tapi itu waktunya tidak lama paling 10 menit atau 15 menit udah tarawih teh
gitu. Nah itu biasanya gitu umumnya di Masjid Maulid Cibiru ge aya gitu 10 menit keluarin udah beres. Untuk lanjut silahkan lanjut di dalam masjid, cuma tidak dikeluarin. Nah itu tadi ya apa manfaatnya? Satu untuk ya suasana Ramadan itu terasa gitu ya. Oh Ramadan beda dengan hari-hari biasa kan. Seperti kayak kemarin dibilangin sama Ustadz Cucu itu, jadikan Ramadan ini bulan yang luar biasa. Jangan dibikin biasa bulan sama yang lain, bukan, tapi luar biasa. Ramadan itu ada plusnya gitu. Satu itu ya. Kalau menurut saya sih, saya pribadi kalau usul kalau untuk 10 menit 5 menit enggak oke lah keluarkan, tapi jangan terlalu lama gitu ya. Cuman kasih tahu nanti yang tadarusnya harus dikasih tahu dulu, tong kamalinaan terus hayo ngaji bukan kos saja gitu ya. Kita harus memperingati, boleh tadi keluarin cuma untuk 10 atau 5 menit lah. Itu. Kedua, untuk sebelum buka itu silahkan, itu untuk menghangatkan suasana Ramadan silahkan, mau sholawatan mau tadarus silahkan itu mah. Tapi itu juga mungkin setelah asar mengaji mungkin ya gitu. Paling waktu lah misalkan 10 menit sebelum buka ngaji dulu silahkan gitu ya, gak masalah. Nah, terus tadi teh masalah tadi teh kira nama sih nu dibahas teh. Oh MC ya emang mungkin sebaiknya emang tadi kalau 4 hari mungkin di siang kene kasih tahu ke yang mau nanti itu ya. Nah itu ya, itu misalkan kalau pas usianya kerja atau gimana itu kan bisa ditulis nanti atau disimpan pas maghrib, simpan di sini nanti yang tugasnya langsung lihat kan, oh canceling ini buat besok kultum ini baru gitu. Nah ya itu nggak apa-apa sih, satu juga cuman bising siang deh mah, wah berarti siang ini nggak siap ke pilih misalkan yang orangnya itu berhalangan lah gitu. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, tinggal mau siang juga nggak apa-apa, mau maghrib juga nggak apa-apa. Tapi untuk antisipasinya maghribnya sudah isyaratnya udah ada update lah, siap di sini di mimbar ada nih. Jadi ya petugasnya tinggal ambil, oh ya udah tinggal baca, beres. Nah, mungkin mau sih itu nih jadi tes saya paduinya. Sebentar mas tunggu aja lah. Itu mungkin masukan dari saya, mah mangga atau mata langkung anu kayak nu ngaiekeun anu ngamutuskeun atau mengukur saran unggul. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Patang untuk sarana. Tadi saran ti Patatangnya yang pertama yaitu program asar mengaji. Ya, nanti ini ibu-ibu kan jam-jam jam-jam sibuk ya untuk mempersiapkan buka puasa di rumahnya masing-masing, terutama PJ program mengaji, yaitu Bu Nisa, Ibu Yanti, saya istrinya Paris gitu Pak, Bu Tirani ya, Ibu Tirani. Nah pasti ada rukhsahna gitu kan ya, ada halangan anak. Nah mungkin ini bisa berperan penting mahnya adik-adik Prisma ini ya, Tio ya itu, dan yang lainnya Teh Khalila itu kan ya, karena dalam program mengaji ini itu mayoritasnya SD gitu ya, mayoritasnya SD. Jadi kakak-kakak yang sudah SMP bisa membimbingnya gitu ya. Itu ya mungkin tetap ada kokolotna gitunya, ada Bu Nisa, ada Bu Yanti gitu. Tapi tetap ini Prisma sudah mulai membimbing adik-adik itu kan ya. Jangan sampai ketika Ibu Yanti, Ibu Nisa nggak ada,
ini adik-adik kebingungan gitu. Nah kayak maghrib mengaji kan itu sudah otomatis ya, ketika Pak Abim nggak ada ataupun yang lain nggak ada itu adik-adik itu sudah langsung ke Atio kan gitu, langsung ke Teh Kalila atau ke Nisa ataupun ke Reni dan Ami gitu. Nah harus seperti itu ya. Jadi adik-adik anu mengaji teh nggak kebingungan jadi liar rumput lari-lari karena nggak ada gurunya gitu ya. Jadi udah langsung udah ada ini langsung ke sana ya gitu. Jadi nanti bisa apa namanya tektokan ya gitu. Abi itu tiasa hadir gitu kan ya, seperti Ibu Nisa, Ibu Yanti itu di grup gitu sama. Punten Abi nuju aya halangan ke ibu-ibu Pak Ustad tiasa nitip murang kali nah gitunya saminya ya gini Tionya kalau nggak ada ya ke siapa itu teh siapa Dika ya Dika anak Poyonotnya Dika itu ataupun kepala gitu ya Bagas dan yang lainnya itu yang saran tipe datangnya nanti minta bantuannya Teteh Prisma. Terus tadi apa namanya program tadarus ya, kalau mungkin ya tidak menjadi suatu dinamika di masyarakat, emang namanya dakwah membagus gitunya. Tadi saran Pak Tatang 10 menit yang mungkin bacaannya lebih bagus, itu menjadi perwakilan bahwa ada program tadarus gitu. Kayaknya gitu ya Pak DKM-nya, kayaknya gitu ya, nggak apa-apa mungkinnya. Saran Pak Tatang tadi. Mohon. Jadi Pak beres taraweh langsung sok saha anu rada bangentennya anu rada neraleng gitu ya. Mau terbata-bata ge nggak apa-apa lah gitunya, bahwa menandakan oh iya ada program tadarus di malam itu teh, itu setelah pada taraweh teh itu kalau tidak akan menimbulkan dinamika di masyarakat gitu ya. Terus asar gitunya potangnya itu nanti di PJ kan dipotangnya nanti dipotang. Kalau Pak Otang nggak ada kan pas lagi dinas gitunya nanti bisa berkoordinasi ya, mungkin ke saya itu kan atau kepada KM nanti saya belum pulang pasti saya ngupdate kasahnya anu biasa di dia gitu kan, mungkin ke Prisma ayah saya itu bapak-bapak didinya gitunya tehnya nanti Kalila ayah Pak Acep ya biasa gitu. berarti kan Pak Acep punten ya tadarus minta pangondisikan gitu potang. Nah gitunya ataupun siapa nanti ada informasi bapak-bapak yang di sini menjadi kepanitiaan Ramadan potangnya gitu. Pokoknya kita komunikasi ya. Insya Allah kalau ada komunikasi program tetap berjalan. Insya Allah ya. Terutama Bang Arhom lo 24 jam standby di. Ini san kabahas ya PJ non tadi teh. Kultum ya. Kuliah 7 menitnya. Nah, itu ya. Ya, jadi tadi kan sudah dibahasnya karena nggak ada. Jadi ketika si petugas ataupun yang jadwalnya tidak ada, nah si PJ ini harus siap menjadi badal. Gitu. Tadi kan ke Pak Musanya, gitu, Pak Irwan, itu harus siap menjadi badal. Ya. Nah, itu ya. Intinya jangan sampai nanti ketika pas waktunya jadwal saya jadwal suatu ayah gitu, nah itu otomatis kudu siap cengkat gitu itunya ya itu eta ya itu Pandrinya nanti kayaknya sih udah paham ya sebagai PJ acara di bulan Ramadan ya, dimulai MC, PJ Bilal, PJ Imam Taraweh, PJ Kultum gitu kan ya. Jadi tadi tugasnya mempersiapkan ketika waktunya bisa berjalan gitu ya.
tadi kayak Pak Musa ya PJMC ya dipersiapkan ya gitu ya, dikonfirmasi kepada yang bersangkutannya, diberikanlah informasinya. Nanti boleh Pak bisa di update ataupun ada buku ataupun gimana ya, update informasi. Bisa nanti contoh ini teh jadwal MC teh jadwal Pak Tatang gitu kan ya, udah di share di informasi teh. Tiba-tiba pas maghrib konfirmasi, Pak Musa punten abi teh ya aya dadakan acara ataupun hal sesuatu yang darurat gitunya, sehingga tetiasa tampil di nangke MC. Nah bapaknya harus itu ya, setidaknya oh Pak Acep punten tiasa ngabadalan kaum ke MC gitunya, upami opsi terakhir teh aya nyawayahna penanggung jawab harus tampil gitu ya, gitu wayahna. Nah cuman tadi yang saran Pak Tatang itu disiapkan itu ya pemusnya, disiapkan. Jadi ketika Pak Acep tampil terus saya informasi, dibekal informasi di dirinya gitu, Pak Acep kantun ngawaskan we informasinya eta aya dirinya dina mimbar gitunya, update kenceleng, petugas imam, petugas bilal, petugas ini kantun ngawaskan gitu ya. Itu mungkin cara di Pak Tatang. Tadi asar mengaji kan ya, Bu Prisma ya, karena bisi ibu-ibunya. Pak di TPA ada kegiatan nggak Pak? Pada asar? Ya nanti ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau ada kegiatan juga. Udah biasa baru ngebaginya, nyabagi. Itu bisinya nanti si ibu pas jadwal di itu kan nanti bisa difokuskan ke saha gitu ya. Gitu. Dari yang lain mangka Pak Acep ada masukan? Nah, Pak Acep, Pajetak, Insya Allah Pak, orang meriahkan lah, Insya Allah orang meriahkan banyak. Kita akan bahas lagi mungkin di pertengahan, sekalian ngebahas dengan persiapan zakat Pak. Ya, nanti ketika zakat diinformasikan tanggal 15, otomatis kan panitia Jiswab itu harus rapat Pak. Panitia Jiswab, panitia Idul Fitri dan halal bihalal. Pokoknya semua panitia Ramadan dan jajaran DKM gitu ya, kalau bisa kita ngariung Pak. Itu Pak Acep di situ. Ya. Jadi biar nanti matang lagi. Ya, nonton tadi ini mah yang terdekat dulu Pak gitu ya. Ya, kalau ada masukan dari sekarang untuk mempersiapkan takbiran gitunya, contoh kan harus dipersiapkan bedug cek Pak Acep gitu kan ya, kan ada kuriling teh kudu aya bedug. Nah mungkin kita diobrolkan dari sekarang kepada DKM kumaha bedug bade difasilitasi atau kumaha bade ngadamel supaya meriah nanti di malam takbiran gitu ya. Tapi secara teknis mah nanti kita akan rapat lagi mungkin ya Pak DKM ya, sudah di kulitan gitu, di kulitan. Mohon. Di takra mendrem gitu. Mohon. Tong. Mangga tuh. Nah, mungkin kalau tidak memerlukan persiapan yang lama mah ada we Pak gitunya, tinggal nanti laras. Nah itu mungkin insya Allah lah itu pengantin menjadi apa namanya pemikiran kita semua untuk pengadaan bedugnya pada DKM-nya. Nanti mudah-mudahan sih anu wakaf deh gitunya bedug ageng, karena sudah menjadi fasilitas ya di masjid gitu. Sunnah Rasul itu kan untuk mengajak itu dengan bedug. Ya. Ada lagi Pak Cep? Itu ya. Mungkin dari yang lain Pak Andri. Atau cekap siap bertanya. Ya. Dari Pak Nugraha ada masukan atau saran? Pak Kang Oji Swab ya boleh sok mangga.
Nanti pokoknya untuk teknis Jiswa Idul Fitri nanti kita akan bahas lagi. Tapi barangkali ada masukan. Nanti kan sudah secara informasi dari PDKM itu sudah diumumkan untuk pembukaan penerimaan itu tanggal 15. Itu barangkali ada masukan. Database enggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau bagian Jiswab sesuai dengan setiap tahunnya ya Pak DKM, berarti Hamin 15 sudah diinformasikan ke warga 15 hari berjalan Ramadan sebelum, terus 15 hari sebelum Idul Fitri ya pertengahan udah diinformasikan ke warga. Terus buat form penerimaannya masih berjalan buat kayak tahun kemarin, form penerimaan ke Muzaki ya Pak yang mau menyerahkan teh masih berlaku kemarin formnya, apa berubah lagi format formnya, bisa dipakai lagi? Oke. Itu terus PR yang kemarin teh ya buat penukaran uang Pak. Nah sampai jam 2 kan Pak kemarin teh ya itu solusinya gimana gitu. Tiap tahun ya pastilah Pak mungkinnya kita nggak tahu gitu pemecahan porsi-porsi uangnya berapa, jadi mendadak langsung nih berangkat sampai jam subuh jam 2 jam 3 dibagiin pengemasan beras dan uang itu selalu sampai tengah malam. Ya harusnya persiapan sebelum itu teh harus dipersiapkan jangan sampai ya berkeluyuran cari-cari uang terus Pak tiap tahun ya tiap penerimaan zakat. Ya kemarinnya kayak ya paling itu Pak lah buat koreksi tahun-tahun sebelumnya. Paling buat pendataan mustahik update terbaru tolong dibantu ke bapak-bapak Korwil ya tiap bloknya gitu Pak. Paling itu Pak lah ya buat persiapan lainnya mah nanti ke pembahasan selanjutnya paling kayak upload resek itu mah ya Pak ke depannya lah pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Nugraha untuk persiapan Jiswab. Itu salah satu evaluasi pada DKM mungkinnya. Tiap tahun emang kukurilingan heula gitu ya nyari penukaran receh gitu ya. Itu menjadi antisipasi ya apakah ketika di canceling ini jangan dulu disetorkan itu pada DKM mungkinnya untuk antisipasinya, ataupun ketika di canceling tiap rumah itu kan ditarik awal bulan ya. Nah itu mungkin di hold dulu Pak mungkin ya, jangan disetor ke bank ataupun gimana teknisnya. Intinya ini antisipasi hasil evaluasi tiap tahun itu di tahun sekarang tidak terulang gitu kan ya. Kukurilingan kapom belecet kapom gitu nya ukuran di receh karena kurang koin gitu. Nah, itu bisa diantisipasi mungkin. Ini nanti aksesnya di PDKM ya itu karena solusinya kayaknya di situ gitu ya di canceling. Bisa juga gitu kan ya nukuran we ti ayeuna. Nah itu uang saha kan itu otomatis harus ada saldo DKM gitu untuk mempersiapkan itu sebagai antisipasi untuk penukaran gitunya. Contoh ketika nanti pas penghitungan kurang, berarti kan ini bank DKM harus berfungsi gitu ya, bank DKM. Nah nanti mungkin bank DKM dari mana? Receh, nggak lagi dari canceling kan pasti, karena yang banyak dari canceling koin-koin yang diperlukan itu. Jadi mungkin nanti izin Pak DKM mungkin ya mudah-mudahan menjadi solusi. Nanti ketika ada penarikan canceling mungkin bisa dipersiapkan untuk backup dulu penukaran uang itu. Jadi mungkin mau disisakan berapa ataupun disetorkan berapa ataupun seperti apa teknisnya. Intinya mungkin ini ada evaluasi dari tahun ke tahun selalu kukurilingan nyari koin gitu ya itu.
Itu terus mungkin tambahan dari saya ya Pak Nung ya, mulai diinventarisir Pak keperluan-keperluan ataupun sarana prasarana yang menunjang untuk pelaksanaan jiswab. Pak ya, tadi kan mulai satu formulir ya Pak ya, formulir, timbangan, koordinasi kan ya Pak Cep, ayahnya itu timbangan gitu kan, karena kan itu aset TKM ya dulu tuh ya, aset TKM ya. Itu mulai diinventarisir Pak Panugnya untuk petugas jiswab gitu ya, sarana prasarana. Jadi nanti ketika rapat Panug kumaha sarana prasarana, oh udah di list tuh, udah diinventarisir tuh, ini pada KM ya kekurangannya kayaknya yang harus diadakan untuk pelaksanaan jiswab tahun ini gitu. Nah itu diajukan Pak kalau sudah diinventarisir. Jadi mulai diinventarisir dari mulai formulir kan, nanti terus database kan ya, sarana prasarana gitu, alat kan gitu, itu mulai diinventarisir. Nanti seandainya nanti ketemu lagi pertemuan, Bapak sudah siap itu ya. Jadi ketika akan dibahas deh, oh ini nih yang saya udah inventarisir aset DKM yang ada, sarana prasarana ini yang kekurangannya. Nah sehingga nanti bisa diajukan kepada DKM untuk pengadaan gitu ya, untuk jiswab. Itu mungkin dari yang lain ada tambahan? Pak Musa, mangga Pak Musa. Ini panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi masalah itu terkait masalah MC tadi ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Pak Yoga atas masukannya ya. Tadinya kan kita itu kan udah punya PJ masing-masing ya. Mungkin tugas saya itu selaku PJ MC itu mungkin cukup konfirmasi masa itu MC-nya aja ya, bersedia atau enggaknya. Terkait masalah apa namanya? Imam, Bilal Jeng itu kan udah ada PJ-nya, paling saya konfirmasi ke PJ-nya ya. Ya. Jadi kan tadi kan tadinya kita cukup untuk menulis di itu aja ya. Tadi ada masukan dari Pak Yoga mungkin ke depannya itu ke depannya nanti sebelum maghrib itu sebenarnya kertas itu udah kita siapkan, cuman karena tadi ada usulan dari Pak Yoga nanti di grup juga nanti kita dijaprikan atau di share lagi untuk tapi yang imam Bilal ada PJ-nya. Udah terkonfirmasi siap gitu. Sama PJ masing-masing udah ketika udah siap, nanti MC-nya siap, baru nanti saya share di grup isi buat MC-nya. Nanti di maghrib juga itu sebelum tarawih juga kertasnya itu udah siap berserta dengan fadilah malam tersebut. Siap. Mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin diluruskan lagi ya. Tadi yang disarankan Pak Yoga itu bahwa ketika MC memberikan informasi kepada PJ MC itu dibekali informasi tadi kan ya itu. Nah informasi ini itu didapat dari para PJ. Contoh Pak Musa ya akan memberikan informasi ataupun mengkonfirmasi kepada MC untuk tugas hari ini gitu kan ya siapa. Nah nanti para PJ ini saling berkoordinasi Pak gitu. Contoh Pak Andri ataupun Pak Irwan hasil konfirmasi kepada petugas itu diberikan informasi kepada MC gitu ya ke Pak Musa. Pak Musa untuk yang akan tampil ini jadi dapatnya bukan Pak Musa yang nyari lagi gitu kan gitu. Jadi Pak Musa mendapat informasi dari para PJ. Contoh ada PJ Bilal gitu kan, PJ Bilal tersahat Pak Irwan tentunya ataupun Pak Yudi memberikan informasi gitu kepada MC. Nah karena MC ini sumber informasi gitu kan ya yang akan memberikan kepada petugasnya gitu. Nah ketika karena kan semua diambil tuh sama petugas MC mah gitu kan ya, karena pusat informasi. Ketika Pak Yoga menjadi MC gitu kan, nah itu kan sudah informasi dari PJ Bilal, informasi dari PJ Imam Taraweh gitu kan ya, informasi dari petugas penghitungan kenceleng gitu.
itu ya, dan sudah dirangkum di dalam satu informasi itu. Nah, sehingga jangan sampai gini timpangnya, tipe Andri info ke Pak Yoga nya, tipe iya info Pak Musa juga konfirmasi KMC gitu kan, jadi timpang. Kalau menurut saya itu sudah ada apa namanya alurnya gitu kan ya, alurnya. Ini contoh PJMC Pak Musa gitu. Nah, itu sudah dapat informasi dari Pak Andri, dari ini gitu kan. Nah, kalau seandainya kan dengan kesibukan dan khilafnya banyak kerasa ku abi gitunya. Nah, gitu. Jadi Pak Musa oke, Pak Andri mana petugas Bilal ataupun petugas kultum contoh gitu kan ya. Anu yang akan karena saya harus mereport kepada petugas MC gitu. Gitu. Jangan sampai Pak Musa nyari-nyari petugas gitu kan, enggak, kan ada APJ-nya tadi ya. Intinya sumber informasi itu di Pak Musa yang akan diberikan kepada petugas gitu ya. Itu karena yang akan petugas MC itu akan mengumumkan dari mulai imam khotib, petugas Bilal ataupun petugas update canceling gitu kan. Bahkan ada informasi terbaru, contoh dari PDKM, Pak Musa punten, iya ada informasi baru, tolong diinformasikan kepada jamaah ini gitu. Nah, Bapak ditambahkan lagi kepada MC-nya itu ya. Pasti nyetor ke Bapak semua, Pak. Nyetor. Gitu ya. Contoh saya Pak Mus, punten itu saya nitip ya informasi kepada jamaah bahwa nanti malam itu ataupun besok akan ada Lailatul Qadar, nuzulul Quran gitu. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan. Gitu ya, informasi itu. Mungkin itu ya Pak Musnya tadi yang ditanyakan Pak Musa. Jadi nggak usah mencari sendiri karena sudah ada PJ tadi, cuman harus berkoordinasi gitu ya, dan saling mengingatkan Pak. Abi kan terus terangnya sering diemotan ku Pak Rizky kan itu. Bahkan ujung-ujungnya Pak DKM Jess, can aya pengumuman ya kumaha. Waduh iya punten Abi teh. Langsung Abi konfirmasinya kepada Ustadz teh. Ustadz punten kasih yogianana untuk iya oh ya insya Allah. Nah, barulah ke pusat informasi Pak Irwan punten publikasikan gitu. Nah, publikasikan gitu ya. Itu mungkin secara struktural yang bagus ya. Terus terang saya punten pisan Pak DKM ya, tak berperan pisan gitu ya. Itu yang secara bagus mah gitu ya. Jadi meringankan tugas ketua itu insya Allah gitu. Ini masih kena di hapunten Pak DKM ya, jadi akan lebih ringan Pak gitu ya. Makanya dibuatkan Pak DKM ini PJ ini ya, itu supaya meringankan kita semua. Emang ada lagi Pak Andri? Masuk ke Pak Irwan. Sok. Mohon. Orang nggak kadangu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya aja Pak. Yang pertama itu subuh berkah nggak ada berarti apa ya? Gimana? Subuh berkah. Subuh berkah. Oh gitu. Subuh berkah mah. Doh duka nih pada KM ya. Abi cara informasi ya teh. Ya. Pada KM iya sana aya program subuh berkah masih kene berlaku tuh di tos jatahna ku Pak Irwan bae masihan sana. Ayeuna sahur berkah. Jantan kieu Pak aya 2 Pak. No hiji kultum sareng ceramah subuh atau kultumnya nu terus diteraskeun ku tadarus panginten nya. Nah, eta waktosna kumaha Pak pembagian waktosna? Soalnya kan nu namina terutama nu lebih berangkat kerjana kan lebih awal gitu, lebih pagi gitu Pak. Nah, eta kahijina. Nu kadua nama saran nih Pak anawi katampi kanggo ceramah subuh kumaha upami judul atau bahasan nu bade disampaikan itu supaya lebih terarah atau lebih bervariasi. Jadi kurang teh masihan judulnya misalkan tentang hari pertama tentang naon, hari kedua tentang naon, seperti ayat kurikulumna pengen gitu. Mungkin lebih bervariasi lah ya, temanya gitu kan. Ini sakit Pak. Nuhun. Mangga. Turun Pak Irwan sarana. Tadi nu kahijinya
waktos kultum sareng tada apa namanya ceramah subuh gitu kan ya. Nah kalau kultum Pak itu menjelang apa namanya tarawih ya, kuliah 7 menit biasanya itu, dan tidak ada, hanya membacakan fadilah ya Pak Ketunya, mohon hanya membacakan fadilah. Nah ini mungkin ceramah subuh itu kategori kultum Pak, biasa nama Pak telami dah itunya. Jadi tidak akan apa namanya menyita waktu lama, kecuali kan menghimbau tadarus itu yang ada waktu luang Pak Irwan ya. Contoh Pak Andri mah angkatnya ke jam 8 di rumah gitu kan ya. Nah biasa kultum upami anu biasa nyubuh mah ngejar karetanya ke sawios Pak etam. Karena kita mah kan di ibadah mah tidak ada paksaan, cuman kita kewajiban kita dakwah ataupun menghimbau ya, menghimbau bahwa DKM mengajak ayo ada mengadakan program tadarus dan ada program kultum ataupun kuliah subuh gitu kan ya. Kuliah subuh itu paling biasanya 5 menit 10 menit lah Pak kultum itu ya, kuliah 3 menit kadangnya. Nah itu kemudian yang tadi tema ya, tema yang tema bisa aja Pak, bisa aja kita apa namanya kurikulum kan gitunya. Contoh hari ini cuman nanti kita akan membatasi Pak, akan membatasi ya, biarpun petugas yang mencari sendiri itu kan, googling Pak, googling ya. Saya mah erek nyari judul iya we temana ayeuna gitu. Emang sih bisa bersamaan gitu kan ya. Hari ini temanya apa namanya Fadilah Ramadan, besoknya lagi dibahas lagi oleh Pak Tatang Fadilah Ramadan, bisa jadi seperti itu ya. Emang lebih bagus di dalam dibuatkan secara kurikulum gitu kan ya. Atau nanti ada saran dari Pak DKM seperti apanya ataupun arahannya, apakah tetap kita mau dibuatkan kurikulum gitu kan ya. Ini contoh si PJ ceramah subuh ini teh membuatkan nanti kalau disepakati gitu kan ya, buat kurikulum 30 hari teh, hari ini membahas apa namanya keutamaan sedekah gitu kan. Nah contoh Pak Andri punten kanggo PJ engke nanti judulnya keutamaan sedekah, wah browsing keutamaan sedekah gitu kan ya, untuk dibacakan nanti. Bisa seperti itu ya. Atau wah ini bisa menyulitkan gitunya, nah mungkin bisa terjadi. Nanti gimana gimana Pak DKM nih ada masukan dari Pak Irwan untuk apa namanya petugas ceramah subuh gitu kan ya, kumaha upami dibuatkan sanes kurikulum gitunya, judul itu ya, judul ti kaping hiji dugi ke kaping 28 ibaratkan gitunya, judulnya iya utamaan iya. Nah, mungkin itu di share ke petugasna, isinya pengen nyari googling gitunya si ceramahna kumaha upami kitu saurna teh cenah. Betul. Ya. Betul. Ya. Mesti ngadadaknya, petugas ngadadak. Ya. Betul. Ya. Boleh itu Pak. Itu ya Pak Irwan ya. Emang kalau disakalkan mah emangnya itu tadi ya risikonya
ketika yang bersangkutan ataupun yang petugasnya tidak hadir, barang halangan hadir, nah nanti yang ngebadalinnya mungkin harus sibuk dulu gitu nyarinya gitu. Jadi biarkan contoh yang ngebadalin saya boga tema ya anu baheula can kabacakeun, nah itu Pak, biar gitu aja ya itu. Mangga dari yang lain, dari Prisma teteh ada masukan sok, mangga teteh Kahlila sok, ayo interaktif ya teteh ya, ada masukan apa di Prisma ya, mangga selama pelaksanaan bulan suci Ramadan, kegiatan-kegiatan Ramadan, mangga Teh Khalila. Sok disampaikan, ada masukan apa ya, mau programnya ke adik-adik masukannya, mau programnya ke bapak-bapak, cek Teh Khalila teh, bapak kayaknya untuk program bapak-bapak kumaha lamun diadakan ini, nah itu bagus, sok ya, mangga. Ya, sok Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kultum itu yang ceramahnya buat bapak-bapak aja atau ada buat Prisma atau gimana gitu? Yang ceramahnya. Ya, terus apa lagi? Dijadwalkan. Nah itu. Terus ya kalau buat ngajar kita koordinasinya sama siapa? Ngajar apa? Ngajar yang asar mengaji. Asar mengaji. Ya. Ya. Baik, terima kasih ya Teh Khalila. Untuk program ceramah subuh ya, ini sih emang diperuntukannya untuk semua ya Teh ya. Untuk semua warga Putra Pegading Timur ataupun semua umat muslimin itu ya. Terserah mau ngedengarkannya, kan nanti adik-adik juga kan pasti ngedengarin karena perlu sesuatu di tugas Ramadan kan itunya itu. Jadi diperuntukannya untuk semua ya, semua warga Putra Pegading Timur, kaum muslimin wal muslimat itu, dari mulai anak kecil sampai orang tua itu ya. Dikhususkan apa diperuntukannya itu yang pertama ceramah subuh. Terus yang kedua program asar mengaji ya, gurunya siapa itu koordinasinya nah untuk bukan PJ-nya ya, guru yang tetap gitu kan ya di dalam program maghrib mengaji yaitu ya, ada Bu Nisa, ada Bu Yanti, ada Bu Tirani gitu ya. Setelah pada asar biasanya mungkin telat-telat jam 4 ya, sampai jam 5 ataupun udah sibuk kan ya, persiapan ibu-ibu mau diringkas lagi jadi setengah 5 boleh nanti ya itu. Nah, koordinasinya ke siapa yang tadi gitu. Prisma juga harus ada PJ-nya, sok siapa mau PJ asar mengaji ya. Jadi nanti yang berkoordinasi gini ya, contoh punten Teh Nisa apa namanya abi tetiasa bilih tak aya guru anu tetap abi tetiasa hadir. Nah otomatis kan tenisanya berkoordinasi, Tio ada nggak asar gitu kan ya, Dika ada nggak asar, konfirmasi gitu ya, di absen gitu. Kalau seandainya ada konfirmasi dari Prisma yang biasa mengajar tidak bisa hadir itu ya nanti. Jadi setidaknya kalau di ibu-ibu itu kan Bu Yanti, Bu Nisa, Bu Tirani itu koordinasi di DKM teh ya. Kalau maghrib mengaji koordinasi DKM. Punten bapak-bapak, ibu-ibu, abi tetiasa hadir di program maghrib mengaji, nitip murang kali, nah itu koordinasi. Itu.
Nah, Prisma juga koordinasi nanti ya. Jangan sampai ibu-ibu tak aya, Prisma tak aya gitu. Itu ya. Jadi ketika ibu-ibu pasti di antara tiga itu pasti ada yang satu gitu ya. Kalau seandainya tiganya berhalangan, inilah peran Prisma. Jangan sampai Prisma itu aya gitu. Ya, makanya sok saha Nisa we ya. Nisa ya sebagai nung absen gitunya. Nung absen gitu. Kalilah ada nggak hari ini teh Tio teh nggak bisa hadir, Nisa tuh ya hadir ya, gitu dipaksakan gitu ya. Oh ya siap gitu. Oh saya nggak bisa hadir, ke siapa tuh Rini ya? Ya, oh Rini bisa hadir nggak? Oh bisa, insya Allah saya bisa hadir gitunya. Naon wae materina biasalah anak-anak mah ngaji, nah gitu ya, gitu. Sama ya. Nanti ada PJ-nya di Prisma. Bisi ada yang nggak hadir nanti di absen gitu ya, gitu teh kali lain mangga dari yang lain, dari Bagas, Paras, Dio, ada masukan nggak Dika, ada nggak ada ya, nanti gitu ya. Kalau tidak bisa hadir di asar mengajinya nanti koordinasi ke Nisa ya, itu sebagai PJ-nya gitu. Nisa punten abi tetiasa hadir gitunya. Nah Nisa nanti koordinasi ke Dio gitunya. Dio kamu hadir nggak? Oh saya ada hadir. Oh alhamdulillah gitunya. Di ihwannya ada yang wakilan gitu. Nanti kalau ihwannya nggak ada sama sekali ya boleh koordinasi ke DKM ya. Gitu nanti DKM mungkin koordinasi lagi. Potang ayah saha eta di masjid nu ngajar barudak tah gitu kan ya gitu. Ataupun nanti di DKM punten bapak-bapak saha anu aya di masjid asar eta barudak teh aya nu ngajar gitunya, tah mungkin gitunya, terutama anu ihwana gitu. Nah mungkin kalau ada Bu Nisa atau ini mungkin bisa ihwannya ke Bu Nisa untuk gurunya. Mungkin itu ya dari kepanitiaan Ramadan yang disampaikan. Barangkali ada arahan ataupun masukan dari Pak DKM, silakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Alhamdulillah dina kesempatan ieu urang sadayana parantos hampir menyelesaikan rapat teknis pada hari ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kesehatan kanggo urang sadayana, keberkahan, kapeceretannya tidak berkah Ramadan ieu. Ada yang beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama, jadi gambaran secara umum tadi sudahnya teknisnya satu-satu sudah. Jadi bapak-bapak di ini lagi, itu mah kegiatan rutin setiap tahun. Insya Allahnya udah ada gambaran. Ketika masuk maghrib hari pertama, masuk tarawih hari pertama, mungkin laporan keuangan masih nol banyak gitu. Dan gitu Pak Salim kita sudah bikin surat lembaran itu jumlahnya 30 lembar. Ya, di situ sudah untuk MC. Di situ sudah tercantum saldo siapa penceramah subuh, siapa imam tarawehnya, terus siapa yang menjadi Bilal sudah ada, termasuk informasi yang disampaikan padilah taraweh malam ini itu terus saya Pak. Itu sudah ada, kita sudah latih ya beberapa kali ini, alhamdulillah sudah terseleksi audisi dan ada yang tereliminasi juga begitunya. Apunten sanes bade imam golek tidak demi kebaikan kita juga karena ini taraweh disaksikan oleh semuanya. Kira-kira meragukan misalkan saya belum bisa, ya sudah nggak apa-apa gitu. Bukan berarti mau dianggap, tidak seperti itu. Mungkin nanti kedepannya bisa belajar lagi. Contohnya Pak Rom dieliminasi dari Bilal karena itu apal-apal gitunya kemarin, betul ya? Ya itu. Kalau di pasien Latena itu apal kene atau sudah tidak eliminasi tapi jadi MC banyak. Terus kayak Pak Rohana tadinya jadi Bilal, dieliminasi jadi Bilal karena belum lancar saja masuk ke MC seperti itu. Nah itu tugasnya nanti ada di tanggung jawab masing-masing banyak itu. Dan saya menekankannya kemarin tuh ke Pak Musa karena sebagai penanggung jawab MC Taraweh. Disitulah informasi dari pertama saldo keuangan itu dari Bu Eli-nya. Nah jadi yang mengumpulkan kenceng Taraweh apa yang menghitung Bu Eli dan kawan-kawan setiap taraweh teh ya, itu kan kemarinnya sudah diberikan
Kabu Eli atos, ibu nanti ibu ulah wakawi buka dulu, nanti laporkan ke Pamusa uangnya ke bagaimana cepong ku ibu, sampaikan ke atas terkumpul seminggu sekali, pastikan ke bendahara, jadi konfirmasi ke Pak Salim, jadi ke bendaharanya, dia masih di belakang Pak, di belakang layar ngasih gambaran gitunya ketika sambil berjalan teh, jadi sanes wah nanti abdi pipiluan overlapping atau kumaha teh ngasih gambaran ke yang baru-baru gitunya. Mungkin bapak-bapak sudah berpengalaman, mungkin ini mah aja gambaran saya saja. Jadi ketika nanti pas taraweh sudah beres taraweh itu langsung Bu Eli sarang Pamusa konfirmasinya tah sekieu rupiah, catat uangnya ke siapa Bin? Bu Eli Jepang. Nah, terus Pamusa setelah diterima taraweh malam itu siapkan siapa yang besok menjadi petugasnya. Ya tadi menghubungi yang penanggung jawab masing-masing tanya tadinya saldonya nanti saldo awalnya nanti adanya di hari ketiga ya, tadi ngobrol abis tidak bayang tadi, ternyata di hari ketiga baru ada saldo awal, hari kedua masih belum ada saldo awal, paling juga hasil kenceng taraweh Pak hari kedua mah ya gitunya. Itu gambaran dari awal, dari mulai taraweh masuk terus malamnya ada taraweh masuk, terus ada Padila MC seperti apa, terus tidak ada saldo keuangan, dan diumumkan ada mulai tadarus Pak, besoknya diumumkan mengenai siapa yang menjadi penceramah subuh setelah dikonfirmasi, dan lanjut ke ceramah subuh seperti itu terus saja Pak berlanjutnya. Jadi tong hariwang Pak, kalaupun misalkan ternyata tidak ada sama sekali, saya sudah mencetupkan diri badal sadayana abdi gitu, seakan itu seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan sadayana secara rehatnya gitu, mudah-mudahan sadayana rehat tak kumargi iya tos mepet pisan karena waktu tos Pak Acep tos alhasil aduh ieu kumaha acan beberes gitu nya tos tarikh magrib eta unggul panggilan gambaran secara umum di abdi hapunten ibados setiasa maksimal masih antarana margi tos mepet pisan kitu panggilan nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mahanurukan Pak DKM parantos masian arahanana jantan terangnya tadi petugas penghitungan kenceleng itu PJ-nya di Bu Eli. Alhamdulillah nanti bisa Pak Musa nanti juga kepada Bu Eli nanti supaya aktif juga memberikan informasi kepada Pak Musanya, itu bisi Pak Musa tagih gitu ya. Itu mungkin apa namanya rantaian rapat sore hari ini di awal dugi ke akhir. Mudah-mudahan orang sadayana dipeparinan kesehatan, keberkahan, kanggo dina ngalaksanakeun engke dina waktu senang gitu kan ya. Pamit aya deui mangga urang tutupe ku awasan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin, sareng doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.